Artis Aldi Taher kini telah melepas masa dudanya dan resmi mempersunting wanita asal Palembang bernama Salsa Bilih. Pasangan yang menikah pada tanggal 24 Oktober tahun 2020 lalu itu kini telah dikaruniai seorang putri bernama Alusa Seza Taher. Tak hanya itu, sang istri juga tengah mengandung calon anak kedua mereka. Aldi mengatakan kandungan sang istri saat ini sudah memasuki usia 4 bulan kehamilan. Kendati demikian, hal tersebut membuat putri pertama mereka merasa lebih ingin diperhatikan dan manja kepada bundanya. Aldi mengungkapkan dirinya akan memberi pengertian kepada anaknya itu jika ia akan memiliki seorang adik dan dibuat senatural mungkin agar putrinya tersebut tidak terlalu jealous. Namun ada hal yang tak biasa dari kehamilan istrinya saat ini. Salsa Bilih mengaku dirinya tidak merasa ngidam apapun, melainkan sang suami yang merasakan hal tersebut. Salah satunya adalah ngidam buah menteng. Lantas bagaimana cara Aldi Taher dalam membagi waktunya dengan sang istri dan anak? Mungkin kemarin Lebaran seperti apa sih di keluarga mungkin? Lebaran kemarin kita ke Bandung, aku sama ibu, sama ayah, kakak, adik, istri semua. Terus kebetulan kan memang istri kan lagi hamil ya, jadi memang nggak boleh terlalu capek. Jadi kemarin tuh dia ya stay di tempat aja, kita ngumpul ngariung sama satu keluarga. Hamil udah berapa bulan, Bun? Alhamdulillah. Aku hamilnya udah berapa bulan? Mau masuk 4 bulan. 4 bulan. Alhamdulillah. Tapi udah nggak terlalu ini ya, mual ya. Alhamdulillah udah. Tapi kan lagi, maksudnya 4 bulan kan lagi rawan-rawan ini. Nah. Menjaga seperti apa lo nya Itu dia nih, biasanya kan dia minta suka gendong sama bundanya. Dia tahu nih karena mau ada adiknya, jadi dia suka jealous nih. Dia suka, bunda gendong, nah dia hamil 4 bulan oh, kan. Salah ngomong gue ya, harusnya tadi gue bisik-bisik aja. Jadi kan nggak boleh terlalu ngangkat berat karena masih hamil juga. Papa gendongin nak? Nah, karena nggak boleh tahanin kok. jadi gitu, nggak boleh capek. Ya pokoknya doain Bu Mil sehat, ya Pak Mil sehat, jadi bayi sehat. Harusnya mau punya adik ya? Mana adiknya? Itu? Iya, jangan ditibanin dong adeknya dong. Iya, sih, Pak gendong sini. Iya, sama papa. Cium dulu adiknya, cium adek. Cuma deh. Sayang adek. Mana adek? Adek. Adeknya di mana? Ini adek. Dicium. Harusnya maunya adeknya cowok apa cewek? Cewek. Iya. Iya, kadang cowok bilangnya juga, namanya masih anak kecil, kadang bilang cewek, kadang bilang cowok. Kalau istri sih pengennya kan anak pertama cewek, anak kedua cowok, tiga cewek. Ya mudah-mudahan cowok lagi jadi sepasang. Cowok dua, cewek dua. Kalau aku mah apa aja, yang penting sehat, istriku, dari bayinya. Tapi tadi lo bilang yang gede jealous nih, Itu lo udah mulai ngatasinnya biasa. gimana? Sebagai Ya, sebenarnya nggak, ya natural aja. Dia kan, Alcia punya adik lagi ya? Iya. Lagi Iya. caper ya sekarang ya. ah, Pokoknya dia pengennya jadi pusat perhatian terus. Dia makin manja membunanya karena tahu kan bahwa dari laki. Ya. Iya nak. Tapi suka diajak ngobrol nggak sih adanya? Kalau Iya. di perut. Bangun tidur sama setiap mau tidur pasti dia disuruh sapa, "Adek, lagi apa, sehat-sehat ya, nanti ketemu." Jadi udah mulai ngerti sih dia halus-halus perutnya. Sholawat. Bang, udah ngidam aneh-aneh gak sih, Kak? Nah, malah lucu nih yang hamil kedua ini, malah papanya yang ngidam. Kemarin ngidam apa? Buah menteng. Buah menteng yang asem itu Oh, loh. itu kan jarang juga pak. Pokoknya harus dapat aja. Alhamdulillah dapat. Gua kenyotin aja tuh buah menteng. Padahal asem ya, gara-gara mungkin yang lagi ngidam, biasa manis aja. Tahanin nih. Apaan lagi nih mungkin yang ngidam yang aneh nih? Dia kan emang aslinya jarang mandi. Semenjak aku hamil tambah jarang mandi. Iya bener. Tapi kita bertiga jarang mandi semenjak aku hamil kedua ini. Dan dia suka wangi semua. jarang mandi saya. Males semua. Itu bohong. Ya berarti cowok. Iya, mudah-mudahan katanya sih kayak gitu ya. Kalau males mandi, males ngapa-ngapain, namanya anaknya cowok. Ya mudah-mudahan apa aja sih, balik lagi yang penting bundanya sehat, bayinya sehat. tapi jelasin ke kakak udah mau punya adik. Ya kalau anak umur segini kan masih random ya, kadang ngerti, kadang enggak. Cuman kita
berusaha diajak ngobrol terus, insya Allah lama-lama bisa ngerti. Tapi udah tahu nih di perut Udah tahu. bundanya ada adeknya dia Kalau udah ditanya tahu. kayak tadi tuh mana adanya di perut. Harusnya menurut saya nggak sama adek. Belum ketemu di Boncai. Di tengah kesibukan lo bagi waktunya gimana, Di? Ya alhamdulillah kan sekarang kan lagi event nyanyi di luar kota, ada syuting. Kadang-kadang istri ikut nih kalau lagi emang tempatnya juga nggak sekiranya bisa dia ikut-ikut. Jadi sebenarnya natural aja sih, ngalir pulang syuting nyanyi ke rumah, main sama anak-anak, ajak jalan sama ibu, istri makan. Berarti Berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. tapi ada proyek apa, Di? Dalam waktu dekat ini dari Nah ini nih, ini tanggal 21 April insya Allah kita akan bertemu dengan Vidi Aldiano satu panggung nih. Biasanya kan ketemunya ya Pertama kali ya ini ya? podcast pertama kali. Belum pernah nyanyi satu panggung kan, itu pertama kali nih. Ini serius nih. Pokoknya tungguin aja 21 April di GBK tuh, acaranya GBK. Dan biasanya kan ketemunya ya tegur-teguran di sosmed, saling ngetek. Dia bilang dia nonton film aku, terus dia bilang aja, ini mau ketemu satu panggung nih. Tungguin aja. Lagu Vidi Aldiano Taher satu panggung. lagu Coldplay atau Ya pokoknya tungguin aja ini akan ada kolaborasi ya. Teman-teman terima kasih ya. Oke, Di. Makasih ya. Gini apa? Bunda ada adek. Bye-bye. Dadah tante. Dadah. Dadah om. You can't go back, you can't go back. Sempat menjalani pengobatan di Singapura karena menderita penyakit Stephen Johnson Syndrome yang menyerang kulit wajahnya dan autoimun, Kartika Putri kini sudah mulai pulih dari penyakitnya itu. Kondisi kesehatan semakin membaik, hanya saja dirinya harus lebih berhati-hati dengan makanan yang ia konsumsi lantaran masih dalam tahap penyembuhan. Tak hanya itu, di tengah pemulihannya itu, dirinya masih saja mendapatkan komentar pedas karena menurut netizen, dirinya kerap memamerkan barang-barang mewah yang ia punya. Menanggapi hal tersebut, Kartika Putri hanya bisa bersabar dengan pemberitaan-pemberitaan yang membuat namanya itu menjadi jelek. Dirinya lebih memilih untuk mengabaikan dan menghiraukan perkataan itu. Selain itu, Kartika juga selalu meminta maaf kepada sang suami yaitu Habib Usman karena masalah yang muncul selalu dikaitkan dengan beliau. Lantas bagaimana keadaan Kartika Putri saat ini? Iya, lebih berhati-hati karena badannya udah sensitif nih, udah warning, udah ada penolakan kayak kemarin minum painkiller, jadinya dapat Stephen Johnson Syndrome. Khawatirnya ada dari makanan juga karena triggernya banyak dan ternyata kayak aku juga kemarin ditekin sama teman-teman di media sosial, ada anak kecil yang kena Stephen Johnson Syndrome sampai harus gagal ginjal dan lain sebagainya. Berarti penyakit ini memang getting worse banget. Nah, salah satu ikhtiar aku adalah kemarin kan udah stem cell. Nanti insya Allah bulan depan aku akan ulangin stem cell lagi untuk menjaga imun tubuh aku biar perbaikan dulu sel-sel barunya diperbarui dulu. Stres dikurangi seperti apa kata dokter? Sebenarnya aku orangnya nggak stresan sama sekali ya. Setelah menjalani kehidupan yang beraneka ragam gitu, sama sekali nggak mau stres juga. Jadi sekarang lebih ke apa ya, ke fokus ke keluarga, fokus ke suami. Kayak hari ini tadi sempat nyepetin ke undangan Iris BH ulang tahun, pulang pergi cuma sejam doang, terus akhirnya pulang nemuin Habib juga gitu. Jadi kayak lebih fokus ke kebahagiaan aku ya. Alhamdulillah kebahagiaan aku di suami dan anak-anak ya udah, jadi lebih banyak di rumah dan nemuin suami. Kakakku tadi kan sempat bilang segala sesuatu yang dilakukan dihujat. Nah, kemarin juga Viti itu kembali booming dan dikomentari oleh netizen. Kakak sendiri? Kalau buat aku pribadi sebenarnya gini, apapun postingan itu tergantung dari niat sang memposting gitu ya. Dari mulai judulnya, dari mulai potongan-potongan videonya gitu. Barang-barang yang kami beli itu nggak satu waktu aku shopping langsung begitu, enggak. Itu punya story satu persatu dan takes time untuk aku kumpulin semuanya. Itu makan waktu tahunan gitu. Jadi buat aku pribadi agak lucu dan juga
kita belinya juga di store-nya langsung, which is itu harganya beda gitu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa brand yang aku kumpulin itu adalah salah satu investasi kalau kita belinya di toko resminya. Nah sekarang kan banyak reseller, kalau dari reseller tuh harganya bisa 2 sampai 2 kali lipat gitu. Makanya buat aku kayak ya itu tadi ya, aku menyayangkan banget gitu, siapa sih oknum yang kayaknya setiap kali video aku tuh diperhatiin banget, lalu dipotong-potong, lalu dibagiin, mungkin di-share ke akun-akun yang tidak bertanggung jawab, dikasih judul yang lain sebagainya gitu. Jadi alhamdulillah lah apa yang mereka bicarakan kan mereka nggak pernah tahu kehidupan aku aslinya kayak apa. Dan aku juga sama Habib bukan raja posting, raja konten yang selalu memposting kehidupan, dan kami masih bisa lah memilah-milih mana yang harus kami posting, mana yang tidak gitu. Jadi apa yang kami beli dan apa yang harus kami keluarkan juga alhamdulillah balance lah, sesuai gitu. Jadi buat aku pribadi nggak mau diambil pusing. Dan yang kedua juga kan orang nggak tahu background keluarga aku seperti apa, pekerjaan aku juga seperti apa, keluarga aku juga seperti apa. Jadi nggak mau ambil pusing aja sih gitu. Cuman yang kasihan lebih ke kasihan ke Habib aja, karena orang jadinya bawa Habib, istri Habib itu aja sih yang makanya aku selalu minta maaf ke Habib gitu. Habib maaf ya kalau seandainya ke bawah-bawah. Makanya kayak ada beberapa juga teman-teman yang nyelonong ke rumah mertua aku menyayangkan banget, karena buat aku beliau itu sudah sangat mulia, jangan sampai ikut-ikutan diviralkan dengan hal-hal yang banyak mudorotnya. Cukup menantunya aja nih yang selalu jadi bulan-bulanan. Jadi aku nggak akan pernah ridho dan nggak akan pernah ikhlas kalau keluarga suami aku diikuti. Tapi koleksi tas mewah itu dari kamu awal sebelum nikah sama Habib emang udah mengoleksi? Jadi gini, aku itu adalah orang yang paling suka, aku kerja dari 2011. Kalau mungkin ya alhamdulillah aku juga punya background keluarga yang berkecukupan. Jadi hasil keringat aku itu memang aku tabung sendiri, dan orang tua aku nggak pernah meminta, bahkan mengatur dan lain sebagainya. Beliau percayakan anaknya untuk memaintain semuanya. Nah kalau teman-teman tahu dari 2011 sampai 2016 itu aku full kerjanya. Aku ingat banget, aku sehari bisa 5 program TV, film, aku bahkan tidur sehari cuma 4 jam. Semua hasil itu aku kumpulin gitu. Dan juga dalam rumah aku bener-bener orang yang dulunya bener-bener gak pernah belanja, emang hobinya nabung. Pada saat punya suami ngelihat kok istri saya gak pernah belanja, gak pernah beli apapun, baik itu perhiasan, tas, dan lain sebagainya. Dari situ Habib memaintain dan menginisiatif untuk memberikan perhiasan, memberikan tas gitu. Karena dia tahu juga mungkin pemasukan dan pengeluarannya. Dan itu tuh nggak langsung dibeliin dari yang dipajang terus Habib beliin langsung kan ya, enggak lah gitu. Itu kayak setahun sekali satu gitu ya, dan itu memang penuh perjuangan untuk ngedapetin itu. Di store aslinya juga penuh perjuangan juga, nggak gampang. Dan kita belinya juga di store aslinya, bukan di reseller. Kalau reseller kan harganya 3 kali lipat gitu. Bisa dicek juga sih di mall-mall di Jakarta kan gitu. Makanya aku bilang kayak orang nggak pernah tahu story-nya kayak apa. Kayak Habib juga setiap subuh juga setiap hari, dan juga kan nggak cuma pekerjaan yang harus kita update di media sosial. Aku juga punya bisnis family yang aku nggak pernah share sama sekali. Alhamdulillah juga orang tua aku menghidupin aku cukup dari sebelum menikah sampai sudah menikah juga. Ketika mama berpulang juga alhamdulillah diberikan warisan yang menurut aku juga lebih dari cukup gitu. Jadi kan aku nggak mungkin ya menceritakan itu semua gara-gara kemarin ada viral kasus orang lain punya uang banyak, hasil apa, tiba-tiba sekarang yang ditanya lagi, oh kamu dapat dari mana gitu. Kayaknya kalau teman-teman yang udah kenal aku dari lama juga, yang tahu babat bibit bobot keluarga aku juga tahu lah gitu. Cuman memang selama ini sebelum aku menikah memang aku orang yang nggak mau belanja sama sekali, orang yang nggak mau ya nabung uang aja. Nah dengan adanya pun aku menerima
pemberian, aku pun sharing lah sama suami gitu. Kalau beli barang ini tuh investasi loh, soalnya kita belinya Rp1, kita simpan pun dijual itu bisa malah jadi Rp2 meskipun udah kita pakai gitu. Jadi sesuatu hal yang punya nilai investasi. Kenapa aku mulai berpikiran ada nilai investasinya? Aku punya anak 5 gitu, yang punya masa depannya masih panjang, masih kecil-kecil. Jadi aku lebih memilih membeli sesuatu barang yang memang kalau aku butuh sewaktu-waktu aku jual, bisa aku jual dengan cepat, mudah, dan tidak rugi gitu. Jadi itu aja sih, makanya buat aku agak lucu gitu. Kalau dibilang lagi istrinya ulama, istrinya Habib dan lain sebagainya, rasanya aku tidak mengkoyak-koyakan, aku nggak mubazir gitu ya. Ya itu aja sih, lebih ke mungkin wawasan orang kan berbeda-beda, penilaian orang berbeda-beda, sudut pandang orang berbeda-beda. Makanya sekarang aku jelasin biar nggak jadi salah paham. Apapun yang aku spend, yang kita keluarkan dalam rumah tangga pasti penuh pertimbangan. Ya, mengingat kami adalah orang tua dengan 5 anak, insya Allah pengen punya lagi gitu. Pasti kita juga pengennya yang berbentuk investasi gitu sih. Dan semua tuh ya karena pada saat di video udah terkumpul, jadi kelihatannya banyak. Diva pop tanah air Krisdayanti kini kembali hadir dengan merilis produk terbarunya yaitu bulu mata. Selain berhasil terjun ke dunia politik, kini karirnya terus merambah hingga dunia bisnis. Krisdayanti mengatakan dirinya memanglah pure seorang seniman dan ingin melakukan perbaikan dalam usahanya yang esensial yang kerap ia gunakan setiap hari. Wanita kelahiran 24 Maret tahun 1975 itu melakukan kolaborasi dengan Levi dan kecantikan yang berfokus pada luxury Fox slices. Istri dari Raul Lemos itu mengungkapkan produk bulu mata miliknya itu bisa untuk dipakai berulang kali hingga 15 kali. Tak hanya itu, butuh waktu hingga 6 bulan untuk dirinya mempersiapkan bulu mata kolaborasinya itu dengan Levi. Bahkan dirinya pun ikut dan menentukan model dan bentuk dari bulu mata itu sendiri. Di kesempatan yang sama, Kade menjelaskan arti dari pemilihan warna merah untuk produknya itu melambangkan kemandirian dari seorang istri. Lantas bagaimana cara Krisdayanti dalam merawat kebersihan make up yang biasa dirinya gunakan itu? Jadi memang itu terus terang ya, saya ini pure seniman dan alhamdulillah dipercaya jadi politisi, tapi untuk doing business memang saya terus terang I can't do business, tapi pure saya terus melakukan perbaikan dalam usaha untuk membuat sesuatu yang saya memang esensial pakai, yaitu bulu mata. Sebetulnya lebih dari 25 tahun yang lalu saya itu udah mau kerjasama dengan produsen bulu mata terbesar di Indonesia juga, tapi memang itulah jodoh, kesempatan, waktu dan izin tentu nggak semudah untuk kita langsung putuskan. Dan ketika tahun 2023 akhir kemarin saya memang bekerja sama dengan Lavi Beauty ini bukan berdasarkan karena mereka menghubungi saya atau dengan keberanian mereka untuk mengajak bekerja sama, tapi memang karena saya membeli produknya. Jadi ketika saya yakin bahwa Lavi Beauty adalah sebuah produsen bulu mata yang tadi kita dengarkan langsung mempekerjakan para tangan terampil, ada lebih dari 1.000 pekerja di daerah Jawa ini untuk bisa menghasilkan bulu mata, dan saya lihat sendiri mereka cara kerjanya begitu baik, saya yakin dan saya menjatuhkan pilihan dengan produsen bulu mata Lavi Beauty, dan alhamdulillah saya izin dengan suami karena suami juga senang lihat saya dandan sehari-hari pakai bulu mata. Ya sudah, akhirnya we doing business, tapi setelah melalui satu proses panjang perencanaan konsep bagaimana ini nanti bisa diterima, dipasarkan, bukan hanya sekedar asal-asalan kerjasama, tapi we doing business yang bagus. Mimi konsisten memakai bulu mata sedangkan yang lain tuh gempuran pakai extension ya. Gimana nih Mi? Saya memang nggak rekomen ya, mohon maaf gitu, karena untuk pola higienis itu nggak saya temukan gitu ya, karena otomatis ini bukan
kalau extension itu kan bukan sekedar kita foundation bedak aja kita pengen hapus gitu ya. Bulu mata kan dia menempel di atas eyelid kita, lalu sangat hati-hati dalam kita membersihkan bulu mata itu juga perlu kecermatan. Jadi saya lebih senang kalau kita tidur itu nggak ada satupun yang menempel ya di ruang mata, apalagi di kelopak mata gitu. Jadi lebih senang kalau bisa lepas pakai aja gitu. Sedikit menceritakan tadi prosesnya Mi. Ya kalau bulu mata palsu jelas nggak ada efek apapun gitu ya. Iya, karena pemakaiannya dilakukan sesuai dengan esensi kegunaannya, kebutuhannya. Gitu. Kalau habis acara kita lepas di rumah bisa lebih ringan lagi. Ini proses produksi langsung ya? Ya, saya terjun langsung, hanya kepotong pas kemarin Januari, Februari saya kampanye. Selebihnya saya terjun langsung pemilihan box, warna, lalu juga setiap helaian patternnya mau crisscross, mau seperti boneka atau mau yang lebih yang namanya gemi itu kenapa saya pakai buat hari-hari, ke kantor juga saya pakai, buat main, buat olahraga saya juga pakai karena helaian-helaiannya benar-benar natural pattern gitu. Biasanya panjangnya berapa senti dan berapa lagi? Kalau lengthnya itu kan memang ya memang kalau diameter mata orang Asia kan udah terukur ya. Hanya karena memang kita kan suka pakai eyeliner yang seperti cat eye lebih keluar daripada eyelid ini ya kelopak mata. Akhirnya saya tambahin masing-masing 1-2 inci gitu, untuk setiap bulu matanya dan bisa memang terlihat lebih dramatis. Harga ini untuk harganya menengah ke atas atau harganya kan setiap bulu matanya dibanderol 49.000 ya sampai 56.000. Kita pun juga hari ini mengeluarkan promo ya, biasanya di harga 49.000 tapi kalau misalkan beli 3 jadi hanya 159.000 dan memang ini dipakainya bisa sampai 15 kali pakai penggunaannya, jadi jelas lebih terjangkau. Ini keunggulannya dari produk-produk lain menurut karena itu apa? Dibuat dan didesain sendiri sama Krisdayanti gitu. Dan kalau kita bicara tentang make up kan memang saya identik dengan para makeup artis atau para penampil, para entertainer, para penghibur. Dan saya juga sangat menghormati para lady boy kan kadang suka dandan ala kade. Nah itu saya senang sekali kalau saya bisa membuat satu ruang untuk mereka bisa menggunakan. Ini jadi concern Mami nggak sih setelah nggak terjun di politik lagi? Ini memang jadi bisnis ya. Sebetulnya bukan karena waktunya ada sekarang, tapi kesempatannya pas ada. Saya kan pastilah kalau di politik pasti saya tetap akan terus di politik, akan terus kembali ke masyarakat. Belum tahu nanti tugas berikutnya bagaimana. Jelas nanti saya selesaikan dulu sampai nanti purna di Oktober. Tapi ngomongin untuk anime berbisnis seperti apa sih? Saya agak nggak terlalu paham bisnis, jadi memang yang mengerti bisnisnya di manajemen, tapi saya sudah izin ke suami bahwa kita bisnis yang penting harus saling menguntungkan dan menjaga kepercayaan itu penting. Kalau Mimi sendiri merasakan dapat bisnis sendiri itu apa sih bisnis? Untuk sekarang sih saya lebih kepada bagaimana fokusnya bulu mata ini bisa diterima oleh semua lapisan. Itu dulu. Mimi pernah punya pengalaman tadi kami bilang kopi setiap hari bulu mata juga karena kembang sepatu juga. Iya, kalau kembang sepatu ini kan memang mencerminkan satu kekuatan keberanian dan juga kemandirian seorang istri. Jadi kenapa saya pilih juga warna merah karena semangat dan juga spirit yang harus kita bangun. Dan saya percaya bahwa setiap perempuan itu memang harus mandiri karena kita kan tahu banyak sekali kejadian-kejadian belakangan terjadi kan, seperti mental health, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau perempuan itu merasa mandiri, dia mempercantik dirinya dan dia memberikan semangat untuk dirinya, pasti akan menyenangkan juga untuk para pasangan. Mi bermake up setiap hari Mi di rumah juga daily juga gitu. Apakah jadi berat juga nggak Mi? Kan terkenalnya gitu Mimi masih bermake up walaupun di rumah. Iya, karena gini kan memang iklim kita yang tropis ini membuat kulit lebih cepat berminyak gitu ya. Makanya untuk wajah kita harus rajin untuk membersihkan muka, apalagi untuk mata. Khusus untuk mata saya rekomenkan eye makeup remover yang baik karena memang kita harus benar-benar mengangkat kotoran-kotoran
yang ada menempel di lapisan kulit kita ini, karena memang kita lebih terpapar oleh sinar UV. Makanya pemilihan bedak juga kita harus ada SPF 30-50-nya. Itu semuanya saya pikir hal-hal mendasar yang harus dipahami oleh setiap perempuan. Jadi harus rajin bersihin muka, lalu sabun-sabun dan juga foundation dan lain-lain. Kuas make up, spons bedak itu harus rajin dicuci karena itu kan udah nempel minyak yang ada di kulit kita. Jadi harus rajin untuk terus membersihkan.